الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, subhanallah. Saya membaca beberapa hadis, tetapi bukan ingin mengambil makna daripada hadis yang saya baca. Saya hanya melihat bagaimana mengagumkannya Rasulullah SAW itu. Sampai akhirnya, oh pantesan bahwa cikal bakal rukun iman itu ada pada keimanan kita kepada Rasul. Kang Alex tidak akan pernah percaya kepada Al-Quran kalau Kang Alex tidak percaya kepada Rasul. Sepakat ya? Dah Quran teh kepada Allah, dari Allah melalui Rasul, Kang Deki. Jadi enggak lah. Saya juga tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Rasulullah Muhammad SAW tidak menyampaikannya dengan baik, yang membuat orang di sekitarnya faham, dan akhirnya ada rekayasa kalimat dari banyak orang sampai kepada telinga saya dan hati saya tentang Rasulullah SAW, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya saya tidak percaya kepada Rasulullah, mungkin saya juga tidak akan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya banyak orang yang tidak suka terhadap Islam menghina Rasulullah, ini jangan dianggap remeh. Kalau Rasulullahnya dihina dan kebetulan kita terpengaruh, kebetulan hidayah sedang di stop oleh Allah, ya, kalau itu ada doa ya maqalibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai penggerak hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Karena itu ada doa itu ya Bu Hani ya. Ya akibatnya apa? Akibatnya kita tiba-tiba saja kan ilfil terhadap Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sudah ilfil, sudah ada perasaan gak enak kepada Rasul, Masya Allah. Kira-kira berimankah kita kepada Al-Quran? Berimankah kita kepada para malaikat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah? Orang berbicara tentang buruknya Arab. Sampai ada teman saya pada saat haji, dia bicara benernya, pantesan Rasulullah itu diturunkannya di Mekah, diutusnya di Mekah, bukan di Cianjur, di Garut gitu kan, bukan di Jalan Logam, Bu Masta, bukan di sana. Kenapa? Karena katanya ini di Arab begitu begitu keras kepalanya. Woi, siapa yang keras kepala? Bukan orang Arab, para pendatang itu yang dari Pakistan, dari Bangladesh, dari negara-negara sekitar, dan bukan orang Arab. Itu dijelek-jelekan. Kemudian ada misi yang lain lagi nih tentang Arab ini, supaya kita tidak membenci Arab ya. Diutuslah tenaga kerja wanita Indonesia ke sana. Muncullah cerita kekerasan orang-orang Arab terhadap tenaga kerja wanita. Sekali lagi saya berikan catatan, itu bukan di keluarga Arab mereka diperlakukan seperti itu. Bukan di keluarga turunan Arab. Bukan. Tapi para pendatang yang tinggal di Saudi Arabia, kemudian mereka berbuat seperti itu. Iya kan? Nah sekarang katanya di Saudi sudah mulai ada perusakan nilai, wallahu alam, belum terkonfirmasi Pak Wayan. Ya, belum terkonfirmasi. Katanya sudah mulai di Dubai, katanya sudah ada kuil. Ya kumahadinya lah kalau Dubai masa, jangan tanah kelahiran Rasulullah SAW saja. Nah, saya mengajak Ibu Imas untuk berbicara tentang fitrah ini. Karena fitrahnya kita, ada dua fitrah itu kemarin sudah disampaikan, buka, kembali makan itu futur, dan fitrah dalam artian yang kita fahami, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, fitratallahi la tabdila li khalqillah.
Dari fitrah Allah ini tidak ada yang bisa mengubahnya. Semua oleh Allah diberi sama. Matahari sama, jamnya sama, udaranya sama, semua sama. Mereka yang di gurun pasir punya hidung agak besar untuk bisa memberikan oksigen lebih banyak. Kan gitu ya. Sementara kita yang di pegunungan, ya sudahlah, hidungnya agak kecil sedikit lah. Karena kebutuhan, kalau lebih besar juga nanti bahaya ya. Karena akan terjadi pembasahan paru-paru ya Bu Hani ya. Komo Bumina di Lembang, tak Bu Hani. Seperti itu. Jadi, eh Allah sudah memberikan kepada kita sama, itu sudah fitrah. Tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita yang merubahnya. Semesta ini sudah Allah ciptakan seimbang. Kitalah yang membuat semuanya berubah. Seperti di Dubai kemarin terjadi banjir besar, ternyata konon kabar terkonfirmasi ini. Konon kabarnya pemerintah di sana membuat hujan buatan, tapi tidak memikirkan drainasenya. Akhirnya banjirnya luar biasa. Dan dari hujan buatan itu mengundang hadirnya badai angin. Kan itu luar biasa. Oh, Allah sudah memberikan di sana, ya sudah. Seperti itu hujannya setahun 2 kali saja sudah cukup saja. Ternyata pakai mobil Ferrari, Lamborghini, hari cai marudetnya. Akhirnya sampai harus membuat hujan buatan. Mending diurang, cukup pakai sepeda, goes hujan tiap hari. Kan itu luar biasa itu. Ya, nah jadi Masya Allah, kembali kepada fitrah adalah kembali meyakini Allah. Kita bertauhid lagi kepada Allah. Dan catatannya, kalau sudah yakin akan tauhidnya Allah, kita akan tentram karena kita akan merasa kita bersama Allah. Nah, kalau kita merasa kita bersama Allah, kita tahu Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim. Caranya supaya kita yakin bahwa Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, ini fitrah. Sok atau puji Allah. Alhamdulillah, kita puji terus Bu Emma, memuji Allah. Suami yang ingin jatuh cinta lagi kepada istri, tolong puji istrinya. Begitu juga istri yang pengen jatuh cinta lagi kepada suaminya, puji aja. Tidak harus di depan dia, dari jauh aja kita sanjung dan kita ingat kelebihannya, jasa-jasanya, kehebatannya dan seterusnya. Itu akan kembali nyaah ya. Ada lagi rasanya itu ada lagi. Oh, ternyata setelah memuji Allah, tumbuh keyakinan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahwa betul Allah itu pengasih penyayang. Dari ayat ketiga saja Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, kira-kira cukup menenteramkan gak sih? Akan sangat menenteramkan kalau kita sudah tahu Allah itu sayang. Allah sangat sayang. Nah, kalau sudah kita merasa tentram dengan kasih sayang Allah, apa yang kita inginkan? Maliki yaumiddin. Kami hanya ingin diadili oleh Allah. Bukan oleh para hakim, bukan diadilinya oleh Allah saja. Biar Allah sajalah yang mengadili kami, perbuatan kami. Kenapa? Karena kalau Allah sudah turun tangan, tidak ada satupun yang terlewatkan dan tidak perlu data, tidak perlu saksi karena Allah sudah punya tentang kita. Kalau kita sudah tahu bahwa yang akan mengadili Allah, apa yang kita lakukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya akan ibadah kepada Allah saja, Hakim yang maha bijaksana. Kita akan beribadah hanya kepada Allah saja. Dan setelah beribadah baru kita meminta. Bukan minta dulu baru ibadah. Ustadz, nanti saya sumbanglah madrasahnya. Tolong doakan saya kalau saya jadi, saya sumbang. Hei, nyumbang heula sancan jadi. Bukan jadi heula kakara nyumbang. Ibadah dulu ya. Baru meminta. Jangan meminta dulu baru. Enggak ada iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tibalik itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apa yang diminta oleh kita yang tahu bahwa Allah sayang. Allah tuh sangat sayang. Ini fitrah saya, tauhid saya. Allah tuh sangat sayang. Karena Allah sangat sayang, maka kita akan ibadah kepada Allah saja. Dan kalau ibadah kita hanya kepada Allah saja, apa yang kita minta? Kita sudah tidak meminta dunia ini. Kita hanya meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami, tunjukkan pada kami jalan yang lurus. Jalan yang istiqamah, jalan alladzi an'amta alaihim, jalan yang seperti jalan yang pernah engkau berikan kepada orang-orang yang sudah engkau beri nikmat, para nabi, para ulama, para syuhada dan lain sebagainya, para mujahidin.
Itu kita minta kepada Allah. Kenapa mujahidin? Apakah mujahidin Afghanistan? Bisa saja. Mujahidin Gaza? Bisa saja. Kenapa mujahidin? Karena mujahidin itu adalah pribadi manusia-manusia sudah tidak takut lagi untuk meninggal karena justru berharap ingin bertemu dengan Allah. Di Gaza anak-anak kecil berani dia, saya akan ketemu Allah. Kalau saya maki itu orang Yahudi itu, saya paling ditembak, setelah ditembak sudah selesai, saya ketemu Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Itu yang akan kita minta. Tidak akan lagi minta, ya Allah berikan kepada saya rumah. Alah letik teuing. Buat Allah yang maha besar terlalu kecil menyiapkan rumah untuk kita. Emang Ustadz nggak nyiapin, nggak minta gitu ketika ingin rumah kepada Allah? Saya nggak. Saya kebetulan saja, ini bukan contoh ya. Kebetulan saja Kang Alex, Mas Eko, saya tidak pernah bercita-cita pengen punya rumah setelah berumah tangga. Atos we, ikut mertua aja. Dan orang pada mentertawakan saya, wah nih ikut mertua, mertua bager iya. Kebetulan mertua saya baik. Terus saja kemudian memantaskan diri menjadi pasangan yang pantas gitu untuk dikasih rumah oleh Allah. Kalau saya hidup bersama orang tua, pekerjaan bertengkar dengan istri saya, mungkin Allah juga akan menyatakan belum pantas Dudi punya rumah. Mungkin gitu ya. Saya coba aja memantaskan diri untuk bisa diberi sesuatu oleh Allah, akhirnya pantas. Oleh Allah dikasih, kan itu. Sudah. Bukan saya kok yang bertugas menyiapkan rumah. Allah. Tapi kan tugas suami ngimahan, memberikan nafkah papan. Ya, papan mah tidak harus punya, meureun kontraknya cukup. Gitu ya. Kontrak, nggak usah harus punya. Ternyata oleh Allah diberikan izin untuk itu. Insya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah, hanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikan kami muslim yang istiqomah. Tetap muslim sampai akhir hayat. Menakutkan sekali pawayan. Di akhir hayat itu pawayan. Berbatalion-batalion setan berjuang untuk memurtadkan kita. Karena itu tolong, lakinu mautakum, talkinkan orang yang akan meninggal di antara kamu. Ajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ada beberapa hadis ya Ustaz Hashim, saya mendengar hadis yang menyatakan bahwa setan sangat takut oleh kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimatnya yang ditakuti oleh setan. Kalau dalam hati saya sudah ada kalimat la ilaha illallah, setan sudah tidak akan berani menggoda saya. Pasti eleh kan itu. Pasti eleh. Dan kata setan, buat apa menggoda pawayan? Pawayan udah jelas beriman. Nah, ada yang keliru. Mungkin ya, mungkin keliru, mungkin enggak. Teman-teman kita yang pensiun, langsung mereka rapat, ngumpul. Ya kita bikin usaha bersama sesudah pensiun kan, nanti penghasilan berkurang. Tanu dipikir nanti penghasilan ayo. Nggak usah rapat, nggak usah bikin penghasilan bertambah ya. Pak Rusli udah berapa puluh tahun dah pensiun dari PU. Iya kan? Hero, pegeningan ngagengan. Yang jelas, saya katakan saya nggak ikutan setelah pensiun. Bukan uang yang harus ditambah yang membuat saya lupa kepada Allah. Mungkin itu saatnya saya sedang harus menurunkan keinginan saya yang membuat saya terus berzikir kepada Allah. Iya kan? Mending uangnya bertambah, keinginan bertambah, atau uangnya tetap berkurang sesuai dengan porsinya sudah pensiun, tapi keinginannya berkurang. Saya mencoba untuk mengurangi keinginan. Ya. Kenapa mengurangi keinginan? Supaya saya bisa membesarkan keimanan. Nah, baru ini nanti ke materi Bu Mas. Membesarkan keimanan. Saya tumbuhkan, saya kuatkan keimanan untuk apa? Karena di akhir hayat nanti, saya ingin Bu Yanti Herianti, saya ingin sekali kematian saya dipimpin oleh iman saya. Ya kan? Tapi kalau yang saya besarkan keinginan, setelah pensiun, hayo we mencari pekerjaan ini, pekerjaan tambahan itu, bahagia ketika dikaryakan lagi. Harus sedih. Sudah pensiun tos, jalan ke Allah. Ketika dikaryakan lagi, maaf, saya tidak ikutan. Saya waktu itu juga diajak, di usia ini diajak bekerja ini, itu enggak. Saya sudah jalan ke Allah saja. Saya takut kaya di usia ini. Kenapa? Kalau kaya di usia ini, saya bisa lupa kepada Allah. Kan kebayang melupa kepada Allah. Akhir hayat saya mungkin saya baik-baik saja, tapi bisa jadi nanti keinginan saya yang membesarkan saya, kemudian keinginan saya menjadi kuat, kekuatan dari keinginan ini membuat nanti keinginan atau hawa nafsu saya memimpin saya pada saat saya pulang. Tidak,
kita harus pulang dipimpin oleh keimanan. Karena itu kita besarkan iman. Tadi pagi saya ditanya oleh teman, Zoom masih ada? Sore ada lah. Nanti dibagi kalau saya sudah nyalase, baru di perjalanan akan saya bagikan linknya. Aduh, gaya cenah. Sampai Bu Imas saja nanya, mana linknya? Alah, kalem. Itu sedang bari nyetir itu. Terus pertanyaan dari teman saya apa? Biarin aja tuh jamaah mah suruh ke masjid, nggak usah ke Zoom. Hei, ada yang nggak sempat ke masjid, udah di Zoom aja. Terus buat apa cenah kekituan itu nanya. Ayo nanya buat apa kita giginian gitu. Ya Allah, saya hanya sekedar menguatkan dengan istiqomah saya. Kita semua yang hadir di sini istiqomah menguatkan iman karena kita ingin pulang dipimpin oleh iman. Itu hanya itu. Ya, dan seperti apa iman itu datangnya? Iman itu datangnya setelah kita ibadah panjang, dan ibadah yang panjang kita lakukan saat Ramadan, dan di saat Ramadan muncul kembali iman, dan mudah-mudahan bisa kita jaga iman kita sampai akhir hayat kita. La yadkhulul jannata liman kana fi qalbi mithqala dzarratil kibr, itu pendeknya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Pada dasarnya semua dosa itu sombong. Kenapa tidak sholat? Sombong dia berani, gitu kan, berani ngelawan neraka. Kenapa menyakiti istri? Sombong dia. Padahal istri itu amanah dari Allah. Ya, amanah dari Allah yang membuat kita harus menjaga, karena Allah pun merawat istri sebaik-baiknya, ya, sangat sempurna. Terus kita sebagai suami tidak memperlakukannya sempurna. Ini, masya Allah. Kemudian juga Tidak berdoa juga, Ustaz, tidak korupsi. berdoa juga, Iya, tidak berdoa juga karena kesombongan. orang yang melepaskan diri dari doa, maka diajaklah kita sholat, karena isi sholat itu doa, dipaksa gitu kan untuk berdoa. Kenapa? Karena orang berdoa merasa dia tidak butuh Allah, merasa bisa hidup sendiri, masya Allah. Pada dasarnya semua dosa itu adalah kesombongan. Dan Bu Ati, ada kesombongan atau dosa yang tidak kita rasakan, Bu Ati Anjar. Kita tidak merasakan sebagai dosa. Apa itu? Memikirkan urusan Allah. Ya, Ustaz Hasim mungkin pernah ya mikir, saya sembuhnya kapan ya, kan itu ya. Mungkin aduh kieu wae sembuhnya kapan, itu mikirin urusan Allah. Tugas kita mah berikhtiar, saya bukan berikhtiar ya, melakukan yang terbaik saja. Sudah, kan gitu ya. Terus banyak lagi urusan, besok makan nggak ya, itu urusan Allah. Kenapa ya suami saya ngaco gini, gimana cara memperbaiki, itu urusan Allah. Tugas kita wa ma'alaika illa balagul mubin, hanya menyampaikan penjelasan sejelas-jelasnya saja. Jangan ya Pak Idik, jangan lagi mikirin urusan Allah, kenal ke Allah itu mah gitu kan. Tugas saya sekarang, saya berbuat sebaik-baiknya Pak Idik untuk bisa sampai kepada Allah, untuk bisa Allah sayangi, sudah itu saja. Tawakal. Saya punya cucu gini-gini, saya punya menantu gini, atas mangga kumaha Allah, kan itu. Saya punya anak begini, punya tetangga begitu, kumaha. Ustaz, saya punya suami kacau Ustaz, setiap tidur pasti ngerelap kena balong, padahal dia bukan turunan bukan turunan sih, no lauk dari manusia teh, putri duyung atau putra duyung gitu kan. Dia bukan turunan itu, tapi nah tidur besok ngerelap kena balong wae, ya sudah, tong dipikiran itu urusan Allah, kan itu ya. Sudah banyak sekali yang kita pikirkan dari yang sebetulnya itu adalah urusan Allah, termasuk rizki besok. Rizki besok no Allah itu. Buat kita mungkin kita pun tidak mendapatkan rizki mulai malam ini, karena besok kita tidak mendapatkan rizki, artinya tidak hidup. Jadi kalau sudah tidak dapat rizki berarti sudah tidak hidup. Tapi saya masih hidup dan saya tidak punya uang, karena rizki bukan uang. Ya, bernafas juga rizki, oksigen juga rizki. Dan perlu difahami, orang sombong itu susah dikasih tahu. Sama orang pendosa, tukang dosa juga susah dikasih taunya. Karena itu Allah ajak kita melaksanakan ibadah saum. Ketika kita melaksanakan ibadah saum, kita sudah beriman. Pas saumnya aja udah beriman itu. Lumayan, ya lumayan. Daripada ada orang yang dengan sengaja tidak saum, ya Bu Yanti Herianti, ada yang sengaja tidak saum. Nah ini betul-betul sengaja saum. Ya Kang Adam juga ada nih, tapi tidak nampak videonya. Jadi subhanallah, ternyata orang-orang yang sombong seperti kita, sebut sajalah kita semuanya sombong, diajak oleh Allah untuk melaksanakan saum, untuk ibadah di bulan Ramadan. Tapi kita juga dilarang, kun robanian wala takun ramadanian.
jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba Robbani. Ramadan. Ya, hamba Allah, hamba Rob. Artinya apa? Artinya saya kemarin Qiyamul Lail sudah saya teruskan Qiyamul Lail sampai hari ini, sampai seterusnya, sampai akhir hayat. Bahkan tadi juga kepada calon mempelai perempuan laki-laki, sebut saja Pak Idik lah yang mempelai laki-lakinya. Saudara Jumawan Sidik, karena saudara sudah menjadi imam untuk keluarga saudara, waduh, ini hapunten, hapunten. Maka tugas saudara bergantunglah kepada Allah. Jangan pernah lepaskan tahajud. Karena saudara tidak bisa memimpin keluarga tanpa bantuan Allah. Sama sekali tidak bisa memimpin keluarga. Siapapun, sehebat apapun. Kan itu ya. Nah jadi Robbanian. Ya. Jangan jadi Ramadhanian. Jangan. Kita ibadah bukan karena Ramadan kok. Enggak, Ramadan juga tetap ibadah. Nah, Ramadan kenapa lebih banyak ibadahnya? Karena Allah memerintahkan itu dan Rasulullah mencontohkan itu. Jadi saum mengajak kita untuk merendah. Kenapa kita harus merendah? Supaya mudah dinasehati. Duh, Kang Alex sudah hidup nikmat mah ketika kita mudah mendapatkan pencerahan. Saya mendengarkan khutbah Jumat, relatif sekarang lebih sering mendengarkan khutbah Jumat daripada berkhutbah Jumat. Saya mendengarkan khutbah Jumat, khatibnya sebut saja Kang Hafid nih dari Lembang. Kang Hafid dari Lembang jadi khatib. Saya mendengarkan dan menyimak Kang Hafid cerita berkhutbah, subhanallah, nyerap ke dalam hati itu, nikmat itu. Daripada setiap saya dengar khutbah saya ngeledek, kacau Ustadz deh, ngali kacau, ya kacau. Itu tidak ada kenikmatan. Karena yang disebut kasih sayang Allah diantaranya Ar-Rahman, Allamal Quran, yang ketiga nih, Allamahul Bayan. Ya, Allah mengajarkan kepada kita al-bayan, mengerti. Dan siapa yang mengerti itu? Orang yang tidak sombong, mudah untuk memahami apapun yang terjadi dan apapun yang dikatakan. Tapi kalau sudah sombong, mungkin Ibu Dele juga sebagai coach dalam beberapa kondisi ya, beliau nikmat sekali ketika yang di coachingnya itu seorang yang mudah mengerti ya. Siapa yang mudah mengerti? Yang tidak sombong. Kalau sudah sombong, ada yang sombong dengan problemnya, ada. Merasa dirinya lah yang paling menderita. Eta Bu Imas, Masya Allah, ada yang konsultasi sama saya. Semua saran saya salah. Kurang katur abad kaurang. Karena sombong. Dia merasa paling menderita. Ustadz nggak ngalamin sih. Terus Beda aja dengan ini, Ustaz, Hah? beda dengan sakit fisik, ke dokter itu sok jujur. Sakit ini, tapi kalau ke Ustadz ya, kan anjing teh korek cuksa, abi mah teh. Jadi Iya kadang-kadang memang sakit fisik. Ya, ya sok sekarang Kang jujur. Wayan sakit. Dia sebut saja nauzubillah min dalik, ya sakitlah dirawat. Saya tengok naon nu karaos kan gitunya. Kang Wayan teh mungkin akan bicara ini nih kena DBD kemarin. Oh, Masya Allah. Terus berdoa saya. Tapi kalau sakit jiwa pada hese atuh. Kunaon rodat abi teh korek tetara-tar gitu. Kang Wayan ti iraha ngawitan gaduh panyawat bedit kan itu. Kang Wayan ti iraha gaduh panyawat bohong. Kan nauzubillah min dalik ya susah diingetinnya. Nah, orang sombong itu orang yang susah diingetin. Bahkan ketika dia merasa paling miskin, itu sombong. Pengemis, kasihan kan, abdi tos, saya sudah 5 hari tidak makan. Lah, menit tidak makan aja menit diomongin, udah minta mah minta aja, nggak usah pakai alasan itu ini kan itu. Nggak sombong tuh bisa saja mengeluh. Aduh, saya mengeluh tuh sombong, merasa diri paling pantas untuk mendapatkan kebaikan. Apapun. Jadi apa yang dirasa sebagai mengeluh, apalagi kecewa. Lah, orang kecewa tuh sombong, merasa dirinya lah yang paling pantas dimuliakan, dibahagiakan. Ah, hati-hati dengan kesombongan. Paling repot itu ngobrol dengan orang yang sombong, dan pasti orang sombong itu orang bodoh. Pasti. Kenapa saya sebut orang sombong itu orang bodoh? Karena dia tidak tahu bahwa di sekelilingnya banyak sekali kata-kata yang begitu luar biasa untuk bisa membentuk dirinya. Dia kan, meskipun itu datang dari seekor anak ayam. Ketika anak ayam itu, saya temannya Jackie Chan, anak ayam aceleng-acelengan melawan cacing. Oh, saya langsung pakai jurus anak ayam untuk melawan ular, kan itu ya. Itu ada. Iya, jadi semua jadi pelajaran. Siapa yang bisa menimba pelajaran orang yang merendah? Siapa orang-orang yang merendah itu? Orang yang bisa merubah dirinya dari dosa menjadi amal. Nah, siapa orang yang bisa merubah dirinya ya dari kebiasaan dosa, dari kebiasaan amal menjadi kebiasaan amal? Ustadz Hashim, Kang Didin, Bu Ema, Kang Hafid, semua. Insya Allah. Muhasabah itu mudah.
Saya sadar akan kesalahan saya mudah. Saya tahu kok kesalahan saya. Yang susah itu move on dari kesalahan. Revisi hidup, itu yang susah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk move on dari sesuatu yang gelap menuju terang, minadzulumati ila nur, melalui kegiatan kita setiap Sabtu ini. Kang Wayan ndak wajib atau mencari ilmu teh. Karena wajib kemudian mungkin ya, mungkin misalnya Bu Hani nggak sempat nih, hanya sempat ya, yaudah penuhi kewajiban itu sekarang. Minimum ini. Ini mencari ilmu dari sisi minimum, misalnya saking sibuknya, aduh nggak sempat nyari ilmu hari ini, ya sudah Sabtu malam kita siapkan waktunya. Hanya sebentar kok, 1,5 jam aja. Kan seperti itu. Sudah. Nah ini dalam rangka untuk melembutkan hati. Setelah hati lembut kita akan mudah tercengang dengan banyak hidayah yang disampaikan oleh banyak lisan, insya Allah. Ya. Atur nuhun Wu Mas yang sudah menampar saya pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan saja kita kosong lagi data kita, yang tidak perlunya kita buang, yang penting-penting ke depan kita bawa lagi. Mudah-mudahan kita semakin cerdas untuk bisa memilih langkah sampai suatu saat Allah sayang kepada kita. Mangga Irsyad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم